Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Anissa. Saya dari PGMI 5 Stambuk 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menceritakan tentang kisah Si Kantan, yaitu kisah berasal dari Labuhan Batu, kampung saya sendiri, dan saya akan menceritakan langsung kepada teman sekelas saya, Indriani. Berikut ulasannya. Ada sebuah kampung di Kabupaten Labuhan Batu di tepian Sungai Barumun. Hiduplah seorang anak dan ibunya. Anak ini bernama Si Kantan. Ayahnya telah lama meninggal dunia. Si Kantan adalah anak paling rajin. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Ia setiap hari membantu ibunya mencari ikan dan mencarikan kayu bakar untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, pada suatu hari, si ibu pergi ke hutan mencari kayu bersama Si Kantan, seperti hari-hari biasanya. Ketika malam tiba, ibunya tertidur dan ibunya bermimpi ada seorang kakek menunjukkan jalan ke sebuah hutan, di mana kakek tersebut menunjukkan tempat rahasia. Dan si ibu keesokan harinya menceritakan hal tersebut kepada Si Kantan. Lalu Si Kantan dan ibunya berniat untuk menemui tempat rahasia itu. Lalu Si Kantan pun pergi menggali tempat itu. Dan disampainya di tempat itu, Si Kantan menggali sebuah tanah persis seperti di mimpi ibunya. Ketika tanah itu digali, Si Kantan menemukan sebuah tongkat emas. Tongkat emas itu lalu mereka berdua ingin menjualnya. Namun di pulau itu orang-orang hanya berpencaharian sebagai nelayan dan petani. Jadi tidak mungkin orang-orang mampu membeli tongkat emas itu dengan harga yang mahal. Mereka berdua berniat untuk menjual tongkat itu untuk mengubah nasib mereka dari yang miskin menjadi lebih baik lagi dengan cara menjual tongkat emas itu. Lalu si ibu menyuruh Si Kantan untuk pergi ke pulau seberang lagi, yaitu ke pulau yang lebih bisa mampu untuk membeli tongkat ini di penduduk itu. Lalu Si Kantan pun berpamitan dengan ibunya, mencium tangan ibunya, dan pergi membawa tongkat itu untuk dijual. Sesampainya di pulau itu, Si Kantan sudah berkeliling dan menawarkan kepada penduduk setempat tentang tongkat itu. Namun penduduk setempat menolak untuk membelinya karena tongkat itu sangat mahal. Lalu Si Kantan bertemu dengan seorang pengawal. Pengawal ini bertanya kepada Si Kantan, "Wahai anak muda, benda apa yang kau bawa itu?" kata si pengawal. Lalu si Kantan menjawab, "Ini adalah tongkat emas, aku ingin menjualnya." Baru si pengawal bilang, "Bawakan saja kepada raja kami, barangkali dia mau membeli tongkat emas itu." Lalu Si Kantan pergi mengikuti si pengawal dan ikut ke sebuah kerajaan, ke sebuah istana. Sesampainya di sana, si raja bilang kepada Si Kantan, "Wahai anak muda, benda apa ini? Benda apa sebagus ini? Dari mana engkau temui ini?" kata seorang raja. Si Kantan menjawab, "Aku hanya menemukan di sebuah hutan yang terpencil. Dia dikubur di sana. Itu sangat kebetulan bertepatan dengan mimpi ibuku. Aku ingin menjualnya karena kami sangat miskin. Kami ingin menjualnya untuk mengubah hidup kami, mengubah nasib kami." Lalu si raja bilang, "Aku tidak akan membelinya dengan uang. Bagaimana jika engkau menikahi putriku?" Lalu putrinya ditunjukkanlah kepada Si Kantan. Putri si raja itu cukup cantik jelita. Si Kantan pun mensetujuinya dan mereka pun menikah. Mereka menikah dan menjalani hari-hari di kerajaan. Si Kantan telah lama tidak pulang ke kampungnya bertahun-tahun, sehingga ibunya
menangis dan merindukan si Kantan, berharap si Kantan itu pulang secepatnya. Nah, si putri raja sangat ingin menemui ibu mertuanya, yaitu ibu si Kantan sendiri. Tapi si Kantan enggan menjumpakan ibunya kepada istrinya. Namun istrinya tetap memaksa ingin menemui orang tuanya, ingin menemuinya karena sangat penasaran dengan ibu mertuanya. Lalu si Kantan pun pergilah menemui ibunya. Ia menggunakan kapal yang sangat mewah dan besar. Di kapal itu terdapat pengawal-pengawal yang cukup banyak. Ketika si Kantan telah sampai ke kampung halaman aslinya, si Kantan, semua orang melihat, semua penduduk melihat, apakah itu si Kantan? Semua orang berpendapat seperti itu. Ya, dia si Kantan, anak mereka yang tinggal di tepian sungai. Wah, dia sudah kaya sekarang. Begitulah kata penduduk sekitar. Dan berita itu sampai ke telinga ibunya. Ibunya pun menyusul si Kantan ke pelabuhan. Ibunya memanggil-manggil si Kantan, "Si Kantan, anakku." Tapi si Kantan pura-pura tidak mendengar suara itu. Namun si istri mendengar. "Wahai suamiku, suara apa itu? Kenapa dia memanggilmu? Mungkin itu ibumu," kata si putri raja. Namun si Kantan bilang, "Tidak, dia tidak ibuku, bukan." Si Kantan tidak mengakui itu karena ibunya yang jelek dan tua itu, dia malu mengakuinya. Lalu si putri bilang, lalu ibunya memanggil lagi, dan si putri itu bilang, "Oh, wahai suamiku, itu benar, itu pasti ibumu, dia sepertinya sangat mengenalimu." Lalu si ibu pun mendatangi si Kantan dan bilang, "Wahai si Kantan, aku ini ibumu, aku yang membesarkanmu, aku yang melahirkanmu." Si Kantan bilang, "Tidak, aku tidak punya ibu yang jelek sepertimu. Aku tidak punya ibu yang setua dirimu. Ibuku cantik dan masih muda," kata si Kantan. Sakitlah hati si ibu. Dia pun pulang dengan menderaikan air matanya. Dia menangis dan dia bilang, "Ya Tuhan, berilah pelajaran kepada anakku yang durhaka." Seperti itu. Ibunya bilang seperti itu, dan tidak berapa lama kemudian ada badai yang besar disertai petir hujan yang lebat. Lalu sungai-sungai menggulung dan menghantam kapal si Kantan yang besar, dan kapal itu yang awalnya berdiri tegak menjadi telungkup. Dan jadilah sebuah pulau dengan kapal yang tertungkup itu, dan binasalah semua orang-orang yang berada di pulau itu, dan diberilah pulau itu nama dengan Pulau Si Kantan. Nah, cerita ini saya ceritakan kepada teman saya agar diambil hal baiknya, seperti kita harus berbakti kepada kedua orang tua, karena sekali saja kita membantah, bisa saja Tuhan murka atas hal-hal yang kita lakukan. Jadi pesan moralnya adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang kisah si Kantan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.